Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartius Esos MAP, sarjana sosial pada bidang ilmu administrasi negara, kemudian magister pada bidang ilmu administrasi publik. Saya dosen tetap pada program studi ilmu administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sejak 17 atau 18 tahun yang lalu. Salah satu mata kuliah yang diamanahkan oleh program studi kepada saya adalah mata kuliah perbandingan administrasi negara. Dalam struktur kurikulum atau administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, mata kuliah perbandingan administrasi negara adalah termasuk mata kuliah pokok atau inti, sekaligus mata kuliah wajib dari program studi, di mana mata kuliah ini punya bobot SKS 3 SKS, diajarkan pada semester 6. Adapun capaian pembelajaran yang diamanahkan atau dibebankan kepada mata kuliah ini oleh program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, di mana aspek sikap ini adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan original orang lain. Kemudian keterampilan umum. Mahasiswa diharapkan dapat mengkaji implikasi dari pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, etika ilmiah untuk menghasilkan solusi atau gagasan. Capaian pembelajaran lulusan berikutnya adalah keterampilan khusus. Diharapkan lulusan program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, di mana mampu memiliki dan mengusulkan ide-ide atau gagasan baru dalam rangka reformasi kebijakan, birokrasi, dan manajemen pelayanan publik. Sedangkan pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis administrasi, dalam ini adalah administrasi publik, organisasi publik, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara atau keuangan publik, reformasi administrasi, dan governance publik. Ini adalah beberapa capaian lulusan yang diamanahkan kepada mata kuliah perbandingan administrasi negara. Nah, untuk bisa mencapai capaian atau CPL mata kuliah tadi, ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang harus diwujudkan dalam pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu memiliki dasar-dasar teoritik, historis, dan tujuan dari studi perbandingan administrasi negara atau administrasi publik. Yang berikutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan beberapa model atau teori, pendekatan, dan metode dalam menganalisis perbandingan terhadap berbagai sistem birokrasi dan sistem administrasi negara atau praktek penyelenggaraan administrasi negara di beberapa negara. Yang berikutnya adalah mampu menganalisis praktek administrasi negara berdasarkan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan lingkungan politik serta faktor yang mempengaruhi keberadaan dari administrasi negara atau administrasi publik tersebut. Yang berikutnya adalah menyusun analisis atau mampu menganalisis kemudian menyusun berbagai perbandingan atas dimensi-dimensi atau aspek-aspek tata kelola publik di negara maju maupun negara berkembang. Nah, ini beberapa PMK yang diamanatkan kepada mata kuliah perbandingan administrasi negara. Nah, untuk mencapai bobot CPL dan CPMK tadi, mata kuliah ini dirancang dengan memberikan beberapa materi pembelajaran sebagai berikut. Dari materi pembelajaran tadi, kemudian akan disusun dirancang dalam suatu rencana pembelajaran selama 1 semester, dirancang untuk 14 kali pertemuan. 14
di mana metode yang dipakai dalam hal ini ada beberapa metode agar apa yang disampaikan kepada mahasiswa bisa lebih maksimal. Yang pertama adalah mengadakan tatap muka sesuai dengan kebijakan fakultas yang diamanahkan untuk memaksimalkan pertemuan tatap muka di kelas dengan model ceramah, tetapi dengan mengoptimalkan proses interaktif, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan dosen selama proses pembelajaran berlangsung. Berikutnya, sebagai sebuah proses pembelajaran tentu harus ada evaluasi, di mana evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi beberapa komponen, ya, memperhatikan bagaimana interaksi di kelas dalam bentuk partisipasi dari mahasiswa dalam interaksi tersebut, itu diberikan bobot 15%, dan nanti juga akan dilaksanakan kuis, ya, agar tugas-tugas yang diberikan ke mahasiswa dipastikan betul-betul dibaca oleh mahasiswa. Lain, ya, yang juga terstruktur seperti dari tugas kelompok, diskusi kelompok dengan presentasi, diberikan bobot 20%, dan kemudian sebagai komponen utama adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang kemudian diberikan bobot masing-masing adalah 25%. Dari hasil evaluasi komponen-komponen tadi, maka akan dihasilkan peringkat nilai yang kemudian akan menjadi nilai akhir bagi mahasiswa yang bersangkutan. Beberapa referensi yang akan mendukung dalam perkuliahan ini adalah itu referensi yang ditulis oleh penulis atau dosen-dosen yang berasal dari ilmu administrasi negara di Indonesia. Beberapa referensi juga dipakai dari penulis global. Dalam ini adalah para ahli ilmu administrasi publik dari berbagai negara. Pada video pembelajaran selanjutnya, ini adalah salah satu sesi dari perkuliahan dalam mata kuliah Perbankan Administrasi Negara yang membicarakan tentang topik yang berkaitan dengan model-model atau teori dalam studi perbandingan administrasi negara. Kita mulai dengan berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa kita bisa mengirimkan ilmu lebih maksimal. Baik, terima kasih. Kita absen dulu. Di Febiani, Pak Lem, ada Pak. Iya ada. Aulia Fajrina, ada. Pembahasan kita itu adalah model atau teori ekologi dalam studi perbandingan administrasi negara. Apa yang ingin kita capai dengan membahas tema ini perlu Anda perhatikan supaya Anda lebih fokus. Ya. Pertama, diharapkan saudara-saudara itu nanti bisa memahami dan mampu menjelaskan model teknologi yang dikembangkan oleh seorang tokoh yang disebut namanya Fred Weyrich. Kemudian saudara-saudara juga diharapkan mampu menganalisis konteks, artinya praktek administrasi publik yang terjadi di negara kita dengan menggunakan konsep atau model evaluasi. Sehingga dengan demikian nanti Anda bisa memperbandingkan antara mana praktek yang terjadi di negara-negara maju, dan nanti praktek administrasi publik di negara berkembang. Nah, secara khusus tujuan pembelajaran tema ini adalah pertama, mahasiswa itu diharapkan dapat nanti menjelaskan dasar-dasar model ekologi. Jadi apa sih dasar pemikiran? Sehingga kemudian para ahli ini, terutama ekologi ini, itu mengembangkan teori atau model ekologis ini. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua, Anda diharapkan dapat memulaikan konsep masyarakat. Jadi ada model-model masyarakat yang menurut teori ekologi ini nantinya akan berpengaruh terhadap praktek administrasi publik di suatu negara atau di suatu wilayah terkawasan.
Kemudian Anda mampu nanti menganalisis ya karakteristik dari apa yang disebut namanya prismatic society. Ya, prismatic society adalah istilah dari masyarakat yang sedang berkembang. Ya. Nah, sehingga nanti dengan menerapkan kerangka model ekologis ini dalam studi perbedaan administrasi negara, Anda bisa mengkaji kasus-kasus ya perbedaan dari praktek administrasi publik atau administrasi negara yang berlangsung di negara yang sedang berkembang maupun di negara-negara yang sudah maju. Ini ada sebuah buku dari Rantot ya, yang berjudul Comparative Public Administration. Nah, salah satu dari kontennya itu atau daftar isinya itu membahas tentang model Comparative Public Administration. Artikel ini sudah pernah saya sering ada di Google Classroom dan di sarana pembelajaran yang lainnya. Nah, untuk mereview kembali dalam konten tersebut kita sudah membahas ada 6 ya model utama di dalam administrasi perbandingan ini. Yang pertama ada nanti model birokrasi yang Weber. Kemudian ada model Dons model. Kemudian yang ketiga itu ada model ekologi strict. Nah, ini nanti yang pada hari ini akan kita perdalam pembahasannya. Kemudian ada model informasi energi Dorsey. Kemudian ada model Martur. Kemudian ada model administrasi pembangunan atau development administration. Ini adalah satu mata kuliah tersendiri di kita di administrasi pembangunan. Nah, masing-masing model ini itu memiliki pendekatan atau fokus masing-masing. Jadi kalau model Weber dia lebih memperhatikan fenomena-fenomena struktur dan organisasi yang berlangsung dalam proses politik. Kalau model Rick dan Dorsey itu dia lebih menekankan pada bagaimana interaksi administrasi negara atau administrasi publik itu dengan lingkungannya. Nah, ini dari sini Anda sudah mulai bisa membayangkan ya bagaimana menariknya nanti teori ekologis ini dalam mengamati ya peristiwa-peristiwa atau fenomena di dalam proses publik yang ada kaitannya dengan lingkungan di mana administrasi negara atau proses publik berada. Kemudian model Matur ya dia lebih fokus pada mengkaji perilaku individu di dalam organisasi birokrasi. Kemudian model pembangunan ini lebih berorientasi bagaimana ya melihat administrasi sebagai alat atau sarana menuju transformasi ke arah masyarakat yang lebih baik yang kita sebut namanya proses pembangunan. Kita coba memperdalam teori salah satu model yang tadi dikatakan sebagai model-model utama dalam administrasi negara. Salah satu model itu adalah model ekologi yang tadi sudah saya katakan dikembangkan oleh seorang ahli administrasi publik namanya Fred Werricks. Jadi beliau ini adalah ahli dalam administrasi publik dari lingkungan politik yang banyak menekuni studi komparatif di dalam konteks administrasi publik. Dia dikenal sebagai pelopor dalam pendekatan ekologis dalam memahami dinamika administrasi negara atau administrasi publik. Nah, kontribusi dia pertama itu ada 2 dalam konteks administrasi negara atau administrasi publik. Yang pertama dia itu melahirkan konsep ekologi. Jadi konsep ekologi dalam administrasi publik. Yang kedua itu dia melahirkan apa yang nantinya dikenal dengan prismatic society. Nah, kedua konsep ini yang kemudian dijadikan sebagai alat analisis yang cukup menarik ya untuk melihat berbagai fenomena yang terjadi dalam administrasi publik. Maka kemudian kita akan lebih sensitif, lebih peka, lebih mudah dalam memahami perkembangan atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan administrasi publik. Kita teruskan. Coba kita sedikit refleksi. Refleksi sini ada banyak pertanyaan yang ditujukan kepada administrasi negara. Nah, beberapa dari pertanyaan ini saya coba rangkum sedikit. Mengapa sih ada perbedaan? Mengapa ada perbedaan dalam
praktek atau penyelenggaraan administrasi negara di masing-masing negara atau di masing-masing kawasan. Itu fenomena, ya. Kenapa administrasi negara di Malaysia itu berbeda dengan administrasi negara di Indonesia? Mengapa administrasi negara di kawasan ASEAN itu berbeda dengan kawasan Asia Timur? Dalam banyak aspek, dalam banyak prinsip-prinsip pelaksanaannya itu banyak perbedaan. Mengapa kemudian berbeda ya antara administrasi publik atau administrasi negara di negara yang sudah maju dengan negara yang masih sedang berkembang atau dalam proses pembangunan? Kemudian mengapa ada perbedaan ya, antara administrasi publik yang berlangsung di Amerika sana dengan di Eropa atau dengan di Amerika Latin? Nah, ini adalah pertanyaan mengapa ini ya terjadi perbedaan. Kemudian yang berikut lagi yang juga menarik untuk kita bahas, mengapa birokrasi di negara berkembang itu sering terjadi gap, kesenjangan antara praktek dengan apa? Antara aturan, regulasi, teori dengan praktek di lapangan. Jadi itu sampai ada anekdot gitu ya, itu kan teorinya gitu. Padahal sebenarnya dalam praktek administrasi publik yang baik itu bagaimana apa yang dikatakan teori, apa yang disebutkan di dalam aturan semestinya itulah yang harus dilaksanakan di lapangan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat perlu kita jawab ya. Sehingga dengan menemukan berbagai kesenjangan tadi itu banyak wilayah-wilayah riset atau wilayah-wilayah penelitian yang memang sangat mungkin untuk dilakukan kajian oleh para pemerhati, terutama mahasiswa administrasi publik seperti yang tadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran budaya lokal? Nah, jadi unsur-unsur lokal, dimensi-dimensi lokalitas, dimensi-dimensi unik dari administrasi negara yang bersangkutan itu, bagaimana pengaruhnya dalam memperkuat atau menghambat ya, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini artinya bagaimana upaya untuk perbaikan birokrasi atau administrasi publik atau administrasi negara. Ada nggak pengaruhnya? Ya, aspek-aspek lokalitas, dimensi lokalitas. Nah, ini yang terakhir adalah untuk konteks kita Indonesia. Apakah Indonesia itu masih termasuk masyarakat yang tradisional kan? Atau masyarakat yang sedang berubah, yang disebut dengan prismatic society? Atau kita sudah masuk atau melangkah ke masyarakat yang dikatakan sebagai masyarakat modern? Nah, ini untuk bisa memahami ini, salah satunya nanti kontribusinya adalah konsep modern ekonomi. Jadi kira-kira ada pertanyaan sampai di situ? Silakan, sudah. Silakan. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, baik, silakan. Nani, pertanyaannya apa? Baik, saya bertanya apa risiko jika pemerintah mengabaikan konteks sosial budaya lokal dalam merancang reformasi administrasi? Ya. Apa resiko? Iya, resiko Dari? pemerintah mengabaikan Pak Ya. konteks sosial. Ya, jadi kalau pemerintah tidak memperhatikan ya dimensi-dimensi budaya, dimensi lokalitas dalam rangka merancang administrasi publik, administrasi negara atau birokrasi ke arah yang lebih baik, apa resikonya? Apa resikonya? Nah, ini nanti yang sebenarnya adalah substansi kajian dari aspek ekologi, ya, aspek ekologi. Mungkin nanti dalam penjabaran berikutnya akan terjawab ya nanti, tapi secara umum ya, bahwa di awal-awal populer saya sudah pernah menyampaikan bahwa banyak sekali variabel, faktor-faktor, unsur-unsur yang mempengaruhi perkembangan administrasi negara. Bahkan ada ahli yang mengatakan hampir-hampir tidak terbatas variabel yang berpengaruh terhadap perkembangan administrasi negara. Sehingga kalau kemudian faktor-faktor yang banyak tadi itu diabaikan, tidak diperhatikan, bisa jadi upaya-upaya pemerintah ke arah reformasi birokrasi itu akan mengalami kegagalan. Nah, itu resiko yang paling besarnya ya, resikonya. Atau minimal
akan terjadi berbagai gangguan, ya, dalam rangka upaya mencapai ke arah administrasi negara yang lebih baik. Itu salah satu, ya. Nanti kita lihat nanti dalam pemaparan berikutnya, mudah-mudahan nanti akan terjawab. Baik, saudara, ada pertanyaan? Dari perspektif ekologis dari revisi, kenapa model birokrasi wildlife ini tuh kayak sulit diimplementasikan kayak di negara-negara kayak Indonesia? Ya, baik. Jadi ini pertanyaan Laura ini pertanyaan yang lumayan rumit ya untuk dijawab ya. Coba kita lihat dulu dasar-dasar pemikiran dari model teori ekologis sambil nanti kita menjawab apa yang dipertanyakan tadi oleh Laura. Mengapa sih prinsip-prinsip birokrasi Weberian itu tidak sepenuhnya bisa terlaksana? Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang birokrasi Weberian itu kan ada prinsip-prinsip khusus yang memang dituntut supaya birokrasi model Weber itu bisa terlaksana secara maksimal. Ada tuntutannya, ada prinsip-prinsip. Nah, seringkali juga di negara-negara yang tertentu prinsip yang dituntut oleh birokrasi model Weber itu tidak terpenuhi. Nah, ketika sebuah sebuah prinsip yang dibutuhkan agar bisa terlaksananya sebuah prinsip model birokrasi Weber itu bisa terlaksana secara baik, itu otomatis nanti akan memungkinkan. Coba kita lihat dasar pemikiran ya ini yang coba dibangun oleh Rick sehingga kemudian dia menghasilkan model atau teori ekologis ini. Ini sama-sama kita perhatikan. Pertama, ya, yang disebut nama dasar pemikiran itu adalah kenapa sih harus kita kaji masalah ekologi dalam obsesi publik? Kenapa harus kita kaji? Nah, jadi dalam pemikiran ini sama-sama kita, karena namanya model itu kan menjadi patron bagi kita, jadi menjadi dasar bagi kita. Yang namanya model itu ya bisa kita tolak, bisa kita terima. Tapi coba sama-sama kita kaji. Pertama, ya, kata Everett itu dia mencoba melihat bahwa administrasi publik itu atau administrasi negara itu tidak dapat dipahami secara terpisah dari lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan unsur-unsur lain politik, ideologi. Ya, tidak bisa. Sehingga nanti ini salah satu menjawab apa tadi. Sementara kalau birokrasi Weber itu dia menuntut lingkungan yang sempurna, ya, lingkungan yang sempurna. Sementara faktor-faktor sosial itu belum tentu sama atau cocok dengan tuntutan dari birokrasi Weberian tadi. Sehingga kemudian apabila ada ketidakcocokan antara tuntutan, ya, dengan apa yang terjadi dalam masyarakat itu kondisi ideal yang dituntut oleh birokrasi itu tidak bisa dipenuhi. Kemudian yang kedua, dasar pemikirannya teori ekologi ini, setiap sistem administrasi negara itu dia pasti berkembang, hidup, tumbuh di dalam konteks lingkungan di mana dia berada. Jadi kalau Anda mau memperhatikan koperasi, gitu ya, sama-sama koperasi, prinsipnya sama, tapi ketika prinsip yang sama itu dilaksanakan di lingkungan yang berbeda, akan tumbuh koperasi yang berbeda. Jadi tidak bisa. Ya, kalau dalam konteks ini apa yang terjadi di negara maju itu belum tentu bisa kita impor secara utuh untuk bisa kita laksanakan di negara berkembang. Karena tadi lingkungannya boleh jadi berbeda. Nah, ini supaya membangun daya kritis kita terhadap teori-teori. Salah satu contohnya kita mengenai teori good governance. Ya, good governance kita ada 3 pilar yang harus ada ya untuk supaya bisa berdirinya apa yang sebenarnya prinsip good governance. Ada unsur negara, ada unsur swasta, ada unsur civil society. Nah, ketika unsur ini itu berbeda. Negara di negara maju itu berbeda tata kelola. Swasta di negara maju itu berbeda dengan kondisi swasta yang ada di negara berkembang. Civil society di negara-negara yang sudah maju itu berbeda pendekatannya, filosofisnya dengan apa yang kita sebut dengan civil society yang ada di negara berkembang. Sehingga belum tentu ya, good governance itu berlangsung baik di satu negara,
belum tentu serta-merta dia bisa dilaksanakan secara maksimal di negara yang berbeda. Sehingga makanya kemudian dengan menghadapi prinsip-prinsip ekologi ini kita harus selalu siap, harus selalu kritis ketika kita menerima unsur-unsur lain ketika harus dilaksanakan di dalam administrasi negara kita sendiri. Jadi ada aspek-aspek yang mungkin perlu diadaptasi. Kalau diadaptasi ya, adaptasi itu ketika kita mau melaksanakan sesuatu ya harus disesuaikan dulu prinsip itu dengan kondisi yang ada di kita. Kita boleh mau mencoba menggunakan sebuah prinsip, tapi harus dipertimbangkan kondisi atau wadah di mana prinsip itu akan dilaksanakan itu mendukung atau tidak. Ini yang disebut nanti faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang di dalam konsep ekologi ini dikatakan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi berkembangnya administrasi negara. Maka tadi di awal sudah kita singgung, yang mempengaruhi administrasi publik itu atau sistem administrasi negara itu boleh dikatakan tidak terbatas. Jadi Anda boleh melihat apa saja faktornya sedang. Ya, ketika Anda memperhatikan satu aspek atau satu unit dari kajian Anda, ya, umpamanya Anda penelitian di satu dinas, itu akan berbeda kondisi-kondisi yang mempengaruhi dengan dinas yang lain. Nanti umpamanya contoh kita di tingkat baru umpamanya, ya, ada dinas-dinas yang sangat inovatif, ada dinas-dinas yang inovasinya rendah. Nah, itu pasti ada hal yang mempengaruhi di situ. Kalau sebenarnya tuntutannya sama gitu ya, bahwa birokrasi itu harus inovatif. Tapi kemudian tidak serta-merta semua dinas atau OPD itu bisa melakukan inovasi. Kenapa saya mungkin ya berpengaruh dalam anggaran, mungkin berpengaruh dalam kepemimpinan, mungkin berpengaruh dalam kualitas sumber daya yang tersedia, kemudian akan mempengaruhi nanti terhadap teknologi yang tersedia, mungkin juga mempengaruhi jaringan-jaringan sosial, gitu, konflik, harmoni, itu semuanya harus kita perhatikan supaya sebagaimana disampaikan oleh Erik dijadikan sebagai alat untuk menganalisis bagaimana sih kira-kira birokrasi yang ada di negara maju. Ya, contohnya di situ Jerman, Kanada, Amerika, namanya. Nah, bagaimana pula nanti negara? Kenapa? Karena ada faktor yang berbeda dari antara negara maju dengan negara yang sedang berkembang. Di negara dengan faktor-faktor yang sudah sesuai dengan negara maju tadi itu, maka akan berkembang administrasi negara yang maju. Tapi di negara-negara yang sedang berkembang, di mana masih tumbuh bahkan didominasi oleh negara-negara tradisional, maka birokrasi yang tumbuh di sana pun itu akan sesuai dengan kondisi masyarakatnya, yaitu masyarakat yang masih bersifat tradisional. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Mungkin ada pertanyaan sampai situ? Silakan. Masih ada? Silakan. Ada? Sudah nggak ada? Baik, saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cukup ya? Cukup, Pak.